Hai Sobat RRI, bertemu bersama saya Diah Karang dalam obrolan budaya RRI Nunukan. Tonton apa yang Anda dengar. Kali ini saya sedang berada di warung Kamtipmas Nunukan dan lokasinya ada di Porsas Nunukan. Kita mengangkat topik peran budaya dalam meningkatkan literasi di Nunukan. Kali ini saya tidak sendirian karena telah hadir beberapa narasumber, diantaranya bersama dengan teman-teman Wahana Pendidikan Perbatasan. Kita akan langsung kenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sedang bersama dengan Kak Fian selaku Ketua Wahana Pendidikan Perbatasan. Halo Kak Fian. Halo, Baik, apa kabarnya nih Kak Fian untuk hari ini? puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Kak Fian, ngomong-ngomong kesibukannya apa nih saat ini? Oke, untuk sehari-hari saya bekerja sebagai petugas perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Nunukan. Dan juga bergabung dengan Wahana Pendidikan Perbatasan ya. Dan juga bergabung sebagai relawan di Wahana Pendidikan Perbatasan. Nah, ngomongin tentang relawan juga, nanti kita akan tanya-tanya kembali ya, Sobat RRI bersama dengan Kak Fian. Telah hadir juga di samping kiri Kak Fian bersama dengan Vera selaku relawan Wahana Pendidikan Perbatasan. Hai Vera. Halo Kak. Boleh dong disapa Sobat RRI-nya juga. Halo Sobat RRI. Oke, kalau untuk Vera sendiri kesibukannya apa saat ini? Sekarang kesibukan saya kuliah Kak di Poltek, di Politeknik Negeri Nunukan. Wah, semester berapa Vera? Sekarang saya baru memasuki semester 3. Semester 3. Di jurusan? Di jurusan THP Teknologi Hasil Perikanan. Baik, dan juga di sebelah Vera, Sobat RRI, saya juga bersama dengan Pinky selaku penggiat literasi di wilayah Nunukan dan juga sekaligus sebagai relawan di Wahana Pendidikan Perbatasan. Halo Pinky. Halo Kak. Baik, Pinky, kalau untuk saat ini juga lagi sibuk apa nih Pinky? Untuk saat ini kesibukan kuliah juga Kak. Kuliah juga ya? Iya. Semester? Semester 3. Wow, semester 3. Jurusannya apa nih Pinky? Jurusan manajemen bisnis. Manajemen bisnis Iya, ya. Sobat RRI, jangan lupa selain siaran ini dapat Anda tonton dan juga simak di RRI Net ataupun juga di YouTube RRI Nunukan. Jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di Google Play Store. Langsung deh kita akan ngobrol bersama dengan Kak Fian terlebih dahulu karena sebagai Ketua Wahana Pendidikan Perbatasan, boleh dong Kak Fian diinformasikan kepada Sobat RRI sebetulnya Wahana Pendidikan Perbatasan ini awal munculnya seperti apa Kak Fian? Baik, terima kasih. Awal pembentukan Wahana Pendidikan Perbatasan itu sekitar tahun 2020 apa 2021 sekitar itu. Berawal dari keresahan tentang banyaknya anak-anak kita yang putus sekolah karena faktor pandemi. Jadi Pak Berlin yang dapat laporan dari warga, Pak Berlin salah satu perwira polisi di Nunukan, dapat laporan dari warga bahwa ada banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak bisa belajar dengan baik karena sekolah dari rumah waktu itu, sedangkan orang tua harus bekerja dari pagi sampai sore, anak-anak sendirian di rumah tidak punya bimbingan untuk belajar, makanya banyak yang putus sekolah. Nah dari itu Pak Berlin mengumpulkan saya dan beberapa teman-teman untuk mulai membentuk satu komunitas yang namanya Wahana Pendidikan Perbatasan, fokusnya ke anak-anak yang putus sekolah, buta aksara, dan juga anak-anak yang putus sekolah, buta aksara, terus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, itu di wilayah Nunukan ya? Ya, di wilayah Kabupaten Nunukan, Pulau Nunukan untuk pertama. Setelah itu sekarang sudah ada cabang di Sebatik dan Tarakan. Wow, yang awalnya dari aduan masyarakat sekitar begitu kan dengan Pak Berlin, lalu berkembang hingga sekarang ke Pulau Sebatik juga begitu dan sekitarnya ya. Wah, dan ini juga pastinya merupakan salah satu langkah yang positif begitu ya, karena memang sebagai masyarakat yang peduli dengan budaya literasi ini, tentu manfaatnya juga sangat baik, terutama untuk generasi kita seterusnya. Baik, kalau Kak Fian tadi mengatakan sudah dari kurang lebih 2020 atau 2021 saat zaman-zaman pandemi ya, memang saat masa-masa di mana informasi ini
yang mengharuskan kita ada yang dirumahkan, ada yang putus sekolah dan lain-lain sebagainya. Dan itu memang kondisi nyata daerah perbatasan kita saat itu begitu ya Kak Fian ya. Ya, benar sekali. Dan kalau untuk sampai saat ini di tahun 2025, apakah ada perubahan nih Kak Fian, baik dari jumlah total adik-adik yang waktu itu bergabung dalam wahana pendidikan perbatasan, apakah jumlahnya meningkat atau seperti apa kalau Kak Fian melihat perkembangannya? Baik, untuk jumlah peserta didik itu sudah pasti ada peningkatan dengan beberapa rumah baca baru yang aktif. Tapi kami mengalami kekurangan di relawan sebenarnya. Kami kekurangan relawan, maka dari itu ada beberapa rumah baca yang tidak terlalu diaktifkan. Kami berkunjung kadang sebulan sekali, kadang malah sudah beberapa bulan tidak dikunjungi karena teman-teman relawan punya kesibukan masing-masing, apalagi yang mahasiswa. Oke, Kak Fian tadi kan mengatakan kalau untuk peserta didiknya itu fokusnya adalah sama adik-adik yang ada buta aksara, kemudian juga putus sekolah, dan juga bahkan ada yang masih sekolah juga nggak sih Kak yang bergabung? Ya, ada yang memang masih sekolah karena itu bagian dari pendampingan. Terus ada yang anak-anak yang tidak bersekolah. Jadi seharusnya sudah usia sekolah, tapi tidak bersekolah. Sama ada itu alasan orang tuanya tidak menyekolahkan atau memang kendala di dokumen. Baik, berarti memang dari unsur-unsur situasi kondisi tersebut yang membuat beberapa adik-adik kita yang ada di wilayah Nunukan ini terkendala dalam pendidikan seperti itu, dan inilah munculnya wahana pendidikan perbatasan untuk bersama-sama melanjutkan edukasi yang bisa diberikan untuk saudara-saudara kita. Baik, Kak Fian, saya nanti akan tanya-tanya kembali seperti rumah bacanya saat ini ada di mana saja sih dan seperti apa kriteria dari relawan-relawan yang ada. Kita beralih ke Vera dulu nih sebagai relawannya. Vera, kenapa sih awalnya kamu memilih untuk mau menjadi relawan? Ini kan adalah sangkut pautnya membagikan ilmu, mengedukasi juga untuk adik-adik kita yang perlu begitu kan, baik itu yang tadi ada yang berkebutuhan khusus juga tadi disampaikan seperti itu kan, buta aksara dan putus sekolah, bahkan yang sekolah juga ada yang bergabung begitu. Tidak banyak orang yang bisa untuk mengajar begitu kan, belum lagi dari kedekatan untuk bersama adik-adik, anak-anak. Seperti apa Vera? Baik, terima kasih. Jadi saya pertama kali ikut relawan itu di tahun 2024 setelah saya lulus dari SMA. Di situ saya belum memasuki pendaftaran kuliah. Sebelum itu saya dapat saya melihat di media sosial. Pertama saya melihat di media sosial, melihat ternyata di Nunukan itu ada komunitas wahana pendidikan perbatasan. Jadi disitulah pertama kali saya ikut bergabung menjadi sebagai salah satu relawan di wahana pendidikan perbatasan. Kenapa saya mau mengikuti kegiatan relawan, mengikuti menjadi salah satu relawan wahana pendidikan perbatasan itu? Karena kita bisa lihat sendiri di bagian Nunukan itu banyak warga masyarakat perpindahan migran dari Malaysia yang berpindah ke Nunukan, apalagi yang orang tuanya pindah dari Malaysia ke Nunukan tidak mempunyai rumah, terus anaknya juga harus putus sekolah di sana, dan setelah pindah ke Nunukan tidak melanjutkan sekolah. Jadi disitulah saya pikir mungkin dengan saya mengikuti kegiatan relawan saya bisa membantu mereka, setidaknya kalau mereka tidak sekolah setidaknya adalah pelajaran di luar yang mereka ikuti, seperti belajar bersama kami di relawan wahana pendidikan perbatasan. Oke, ini awalnya dari iseng lihat media sosial begitu. Betul, kan, Kak. Wah apa nih keren gitu kan, lalu mengikuti dan juga sadar akan seperti apa situasi di daerah Nunukan. Baik, dan kalau dari cerita Vera sendiri sih saya juga memang sempat mendengar dari teman saya, kebetulan tim saya juga di kantor begitu kan, memang beberapa karena situasi yang mengharuskan pindah begitu kan, dan juga dari orang tua juga akhirnya tidak melanjutkan. Jadi beberapa ada yang orang baik juga yang membantu begitu kan melanjutkan pendidikan, dan juga salah satunya ada wahana pendidikan perbatasan. Oke, Vera kalau tadi mengatakan udah sekitar setahun ya bergabung
menjadi relawan begitu. Awalnya kamu menjadi relawan gimana nih perasaan kamu? Awal perasaan pertama menjadi relawan bahagia Kak, karena mungkin kalau di umur kita nih ketemu anak-anak kayak senang, bahagia, jadi kayak biarpun ada masalah di rumah, kalau kayak ketemu anak-anak pasti kayak rasanya bawaannya happy, bahagia begitu Kak. Oke, tapi kalau di rumah kamu banyak anak-anak juga nggak sih? Adik-adik, keponakan gitu? Kalau ponakan masih kecil Kak, Oh, masih kebanyakan kecil. tetangga. Tetangga, baik. Dari tetangga terbiasa dengan anak-anak, akhirnya mengajar juga begitu ya. Oke, kalau Vera nanti saya akan tanyakan kembali ya, apa saja biasanya kegiatan-kegiatan saat menjadi relawan bersama adik-adik. Dan kita ke Pinky selaku penggiat literasi di Nunukan dan juga Sobat RRI sekaligus menjadi relawan Wahana Pendidikan Perbatasan. Oke, Pinky, kalau boleh tahu, Pinky ini dari kapan sih suka kayak sadar akan literasi, membaca kah, menulis kah, atau sharing, diskusi begitu, aktif dalam untuk meningkatkan literasi dalam diri sendiri? Baik, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri sih Kak, suka membaca ya, lebih suka membaca itu mulai dari SMP. SMP, Ya. suka baca apa sih awalnya? Lebih ke novel. Novel. Ya, novel. Oke. Novelnya genrenya apa nih kalau boleh Romance. tahu? Romance. Wow. Tapi karya orang Indonesia nggak sih atau orang luar gitu? Kebanyakan sih karya Indonesia ya Kak. Karya Iya. Indonesia. Contohnya Lebih ke kayak novel yang diproduksi jadi film atau masih belum ada orang yang mengetahui begitu? belum orang mengetahui sih Kak lebihnya. Oh, oke. Iya. Tapi kalau udah genrenya romance tuh kamu Iya. semangat ya untuk Iya, membacanya ya. Biasa Oke. kebawa perasaan gitu Oh, Kak ya. baper nih. Ya, oke. Jadi dari tulisan ini sendiri kita diajak untuk berimajinasi, Iya, membayangkan seperti apa. Dari tulisan itu kita membayangkan situasi kondisinya, dan Pinky pun juga sampai terbawa perasaan Iya, begitu. betul ya. Wah, ini fix sih kalau misalkan lagi baca suka nangis pasti Iya, ini. Betul ya, banget. betul ya ampun. Oke, tapi kalau selain membaca tuh kamu ada suka lagi nggak kayak misalkan menonton atau lainnya begitu? Kalau nonton juga suka Kak. Nonton. Oke, movie juga nggak sih? Movie juga. Movie juga. Iya. Oke. Dan dari hal tersebut biasanya apa nih yang manfaat kamu dapatkan dari rajin membaca begitu kan? Karena kan kamu juga membaca karya orang begitu kan, dan juga melihat susunan kalimat dan lain sebagainya. Itu manfaat sehari-hari yang dirasakan apa nih? Mungkin menambah pengetahuan juga ya Kak. Kalau kita sering membaca tuh ilmu wawasan kita tuh lebih luas gitu. Terus kalau dari hasil-hasil membaca itu mungkin yang bisa kita ambil ya mungkin nilai-nilai positifnya yang bisa Nah. kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nilai positif ya. Ya. Baik, entah kenapa memang sekarang tuh banyak disisipkan, kalau nggak kutipan Ya. pasti adalah sisi positif dalam kehidupan yang relate sama kita begitu Iya, kan? betul banget. Dan jadi lebih semangat bacanya Iya, gitu. betul. Atau saat menonton movie gitu kan, Iya, misalkan betul. kan film. Oke. Dan Pinky sebagai relawan udah sejak kapan nih? Saya bergabung jadi relawan itu baru bulan 1 2025 Kak. Jadi baru beberapa bulan Iya, ya? baru beberapa bulan. Oke, 8 bulan nggak sih? Kurang lebih Kurang lebih iya, 8 bulan 8 ya? bulan. Wah, itu awalnya kenapa Pinky kok bisa akhirnya tahu ada Wahana Pendidikan Perbatasan dan juga mengawalinya di awal tahun lagi? Mau itu resolusi kah apa gimana itu? Jadi awal mula saya bergabung jadi relawan itu Kak, awalnya sih saya hanya ingin mengisi waktu kosong gitu. Karena kan kegiatan kuliah juga belum dimulai. Jadi apa sih yang sebisanya bikin saya tuh nggak bosan di rumah. Wih. Nah, akhirnya saya lihat nih beberapa kali lihat Wahana Pendidikan Perbatasan. Lihatnya di mana tuh? Itu ada di media sosial. Oh, media sosial lagi. Ini namanya Kak Fian, the power of media sosial nih. Oke. Jadi dari sana kamu lihat di media sosial warawiri informasi tentang Wahana Pendidikan Perbatasan dan akhirnya kamu tertarik. Iya, apalagi saya ini suka banget sama anak-anak. Oh, baik. Suka juga dengan anak-anak Iya. sama seperti si Vera ya. Oke. Dan akhirnya langsung menghubungi di media sosial tersebut, daftar, seperti apa prosesnya? Awalnya sih saya nggak daftar ya Kak, cuman
saya punya salah satu teman sebagai relawan. Orang dalam. Iya, orang Oke, dalam. oke. Coba sebutkan namanya. Iya, lanjut. Itu saya tanya-tanya soal WPP, kegiatan-kegiatan WPP, dan ternyata itu termasuk salah satu hobi saya juga, ketemu dengan anak-anak, Oke. mengajar anak-anak. Itu saya suka sama anak-anak ya Kak ya. Suka ya dengan Nah anak-anak. akhirnya saya bilang, oh kalau ada kegiatan jadwal ngajar selanjutnya panggil dong gitu. Oh, baik. Ikut-ikut dulu Iya, ya. ikut-ikut dulu. Awalnya ikut-ikut dulu. Lama-lama Lama-lama jadi kok nyaman. Iya. ketagihan. Oke. Dan kalau dari Pinky nih, melihat adik-adik yang sudah kamu temui begitu kan dari bulan 1 sampai sekarang, gimana nih kesadaran dari adik-adik kita untuk literasi? Kesadaran mereka untuk literasi tuh Kak lumayan ada peningkatan ya. Yang awalnya mereka tuh Kak janganlah belajar membaca gitu. Oh, bahkan sampai ada yang bilang begitu. Iya. Terus kadang mereka tuh kan pertama lebih suka bermain Kak. Ya. Jadi cara saya untuk mereka bisa tertarik dengan literasi itu, jadi caranya itu bermain tapi sambil belajar gitu. Bermain sambil Iya, belajar. jadi kayak kita mengenalkan angka-angka dulu, huruf-huruf ya Kak. Kan anak-anak tuh ada yang masih buta aksara. Nah itu kita ajarkan dulu dengan huruf yang berupa kartu itu. Ada tuh kartu yang ada gambar-gambarnya itu. Kan anak-anak usia sekarang tuh masih suka dengan yang berbentuk gambar, tertarik berbentuk gambar. Nah itu dari situ kita mengajarkan untuk literasinya itu. Dan itu ada peningkatan ya Iya. dari selama kamu ngajar selama Iya. kurang lebih 8 bulan ini ya. Iya Kak. Baik, tentu itu informasi yang juga positif ya, Iya. ada peningkatan dari adanya wahana pendidikan perbatasan ini sendiri. Oke Pinky, saya beralih kembali nih ke Kak Vian. Kalau kita sudah ngobrol-ngobrol dari tadi dengan Vera dan juga Pinky, ini merupakan relawan yang luar biasa menurut saya dan tentu menjadi harapan untuk masyarakat Nunukan. Nah Kak Vian, kalau tadi sudah disinggung ada beberapa rumah baca yang ada di Nunukan. Salah satunya di Kamtipmas ini, Porsas, itu merupakan rumah baca yang pertama, ruang baca yang pertama begitu ya. Ada lagi di beberapa titik Nunukan, di mana aja tuh Kak Vian? Ada base camp kami di Kampung Timur. Baik. Base camp kami di Kampung Timur. Situ ada satu rumah baca. Terus rumah belajar ada di Membunut, ada di Sedadap bagian ujung dekat pasar. Terus di Sebatik ada di Mantikas. Terus di Tarakan, di Selumit Pantai. Terus sempat ada di Binusan. Sempat ada di Binusan. Terus di Kampung Solor, Nunukan Tengah. Di Kampung Tator, di ujung aspal. Kayaknya segitu aja yang sempat ingat. Wah, ternyata sampai ke Tarakan juga ya. Iya. Daerah pesisir Selumit Pantai. Iya. Selumit Pantai. Iya. Baik. Sempat dapat informasinya memang wilayah ini sedang diperhatikan ya. Oke, dan salah satunya rumah baca, rumah belajar, Warung Kamtipmas. Warung Kamtipmas Iya. juga itu Iya. didirikan khusus untuk adik-adik yang ada di Selumit Selumit Pantai, Pantai. iya. Baik. Tadi juga ada di Tarakan, kemudian di beberapa titik di Nunukan dan juga ada di Sebatik begitu. Itu awalnya bisa berkembang seperti itu, akhirnya seperti apa nih Kak Vian? Ya, berkembang itu karena relawan. Relawannya Yang juga. pertama relawan, domisili relawan kan. Oh, baik. Domisili relawan sama bantuan dari Pak Berlin juga. Jadi saat kami tahu ada relawan di titik ini, nah kami minta bantu Pak Berlin, bisa ndak hubungi atau bagaimana gitu. Jadi Pak Berlin yang bantu akomodasinya. Dan di sana juga menginformasikan ke masyarakat jika ada yang ingin memberikan sumbangan seperti itu, Iya. juga diperbolehkan begitu. Iya. Dari awal programnya Wahana Pendidikan Perbatasan itu, selain daripada program tentang buta aksara dan anak-anak yang putus sekolah, kita bikin program one person one book. Jadi satu orang satu buku. Siapapun yang kami kenal, kami coba minta satu buku. Baik. Makanya kita punya beberapa titik rumah baca karena bantuan dari teman-teman yang mau mendonasikan buku-buku mereka.
Wah, luar biasa. Ini juga saya sangat kagum begitu ya, terutama dengan Pak Berlin dan juga teman-teman dari Wahana Pendidikan Perbatasan, dan tentu untuk teman-teman kita juga yang ikut untuk menyumbangkan apa yang bisa menjadi manfaat untuk adik-adik kita seperti buku salah satunya begitu ya. Baik, ruang baca ini atau rumah baca ini yang sudah tersebar di Nunukan kan itu juga sudah terisi ya, baik dari buku-buku dan yang diperlukan saat itu. Relawannya tadi kan dikatakan ada 5 orang nih, Kak Fian ya. Terus lantas apakah dari daerah-daerah tersebut akan ada lagi relawan lainnya yang ikut? Seperti kan salah satunya di Sebatik sama di Selumit Pantai. Nah kalau di Pulau Nunukan pastinya kan ada begitu kan. Nah itu seperti apa tuh akhirnya perkembangannya? Ya, jadi kita berharap tuh ada relawan-relawan lokal dari rumah-rumah baca tempat kita buka rumah baca. Kayak di Warung Kaptimas sendiri dulu ada relawan namanya Kak Maulana. Dia sekarang mahasiswa di Universitas Borneo, jadi sudah tidak di Nunukan. Tapi itu awalnya hanya karena kami sering di sini, dia datang menawarkan diri. Jadi relawan di sini. Terus di Kampung Timur ada Dibi kalau tidak salah. Itu dari pertama adalah anak didik kami. Saat sudah SMA dia merasa terpanggil untuk jadi relawan. Sekarang jadi relawan aktif. Di Kampung Tator ada Kak Olive, itu sama juga. Pertamanya karena kami sering ngajar dan rumahnya dijadikan tempat kami belajar mengajar. Sampai dia SMA juga, sebelum SMA jadi peserta didik kami. Sampai SMA dia menawarkan diri, Kak bisa enggak saya jadi relawan. Nah jadi kami dapat relawan selain daripada media sosial atau kenalan, dari hal-hal yang begitu juga bisa dapat relawan. Dan kami berharap lebih banyak relawan-relawan lokal yang ada, jadi dia bisa lebih mengontrol anak-anak dalam lingkup daerahnya sendiri sebenarnya. Wah ini tentu yang diharapkan dari adik-adik kita seperti itu kan Kak Fian ya. Kalau Kak Fian sendiri juga sebagai ketua begitu kan, karena ini menaungi beberapa daerah, ada beberapa rumah baca Nunukan juga. Kalau boleh di-share juga nih Kak Fian, apakah ada beberapa kegiatan yang rutin dilaksanakan selain dari relawan sendiri yang sudah aktif untuk memberikan pelajaran seperti itu kan, atau sharing-sharing, belajar bareng begitu. Kalau dari Wahana Pendidikan Perbatasan sendiri biasanya kegiatan rutin lainnya ada nggak sih Kak Fian? Selain daripada belajar mengajar sih tidak ada, palingan evaluasi relawan. Evaluasi relawan. Nah ini nih yang kita juga ingin tahu dari standar relawannya sendiri. Artinya kan yang mau dan bisa untuk mengajar begitu kan ya. Apakah ada kriteria khusus lagi nggak yang biasanya ditentukan dengan Wahana Pendidikan Perbatasan? Tidak ada kriteria khusus. Yang pertama adalah niat dan dedikasi. Jadi kalau soal wawasan masih bisa dibentuk, tapi kalau niat dan dedikasinya ada, nah itu sebenarnya yang utama. Soal wawasan atau public speaking bisa kita bentuk. Bisa kita beberapa teman-teman juga kan aktivis organisasi. Jadi soal public speaking saya rasa masih bisa dibantu. Baik, yang penting niatnya itu juga ya Kak Fian ya. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol bareng Kak Fian nih Sobat RRI, kita kembali ke Vera dan juga Pinky. Namun kita akan jeda sebentar, tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net Produksi RRI Nunukan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Sobat RRI, kembali lagi di obrolan budaya RRI Nunukan. Untuk edisi kali ini, jangan lupa untuk Sobat RRI bisa download aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini bisa Anda dapatkan di Google Play Store. Dan setelah Anda download, jangan lupa pastikan Anda membuat akun menggunakan data pribadi Anda. Dan ketika Anda sudah memiliki akun, selamat menikmati konten-konten yang ada di aplikasi RRI Digital. Oke, saya Diah Karang masih berada langsung di Warung Kamtipmas Nunukan, tepatnya di daerah Porsas, dan kita masih mengangkat topik peran budaya dalam meningkatkan literasi di Nunukan, masih bersama dengan Wahana Pendidikan Perbatasan, bersama dengan Kak Fian, Kak Vera, dan juga Kak Pinky. Dan sekarang saya akan ngobrol lagi nih bersama dengan Vera, selaku relawan. Oke, Vera tadi kan sudah diinformasikan ya kalau kamu ini adalah seorang mahasiswi yang aktif juga semester 3 dan juga suka dengan anak-anak. Boleh dong dikasih tahu juga biasanya ketika kamu mengajar saat satu sesi begitu, apa saja sih tahapan-tahapan yang kamu persiapkan dan juga kamu lakukan dan kamu bagikan untuk adik-adik? Baik, terima kasih Kak. Jadi kami di Wahana Pendidikan Perbatasan itu biasa kami membagi per kelas atau tidak membagi mana sih anak-anak yang belum pintar membaca, belum pintar menulis. Jadi untuk biasa yang belum bisa membaca itu di kelas 1, kelas 2. Mungkin untuk kelas 1 biasa saya mengajar di kelas 1. Untuk cara mengajarnya biasa kami memulai dengan abjad, angka, huruf, berhitung, mengenal angka, mengenal huruf. Jadi kami tidak langsung ke intinya langsung ngajar A, B, C, D sampai Z, tapi kami harus mengetahui apakah dia sudah bisa mengenal huruf ini atau belum. Jadi ketika dia belum mendalami mengenal huruf ini, kami akan mengulangi lagi pembelajaran di awal. Jadi untuk adik-adik, kami tidak hanya mengevaluasi relawan, tetapi kami juga mengevaluasi anak-anak yang kami ajar. Biasa setiap bulan kami mengevaluasi mereka. Kami bertanya, apa sih yang kalian rasakan selama belajar 1 bulan? Apa saja yang mungkin keluhan kalian tentang pembelajaran, apa saja materi yang belum kalian mengerti? Ketika mereka menjawab, seperti mereka belum bisa menghitung, belum bisa membaca, kami akan mengulangi kembali lagi di materi awal sampai mereka betul-betul mengerti, begitu Kak. Oke, berarti memang memahami adik-adik banget ya, karena mengajak mereka untuk berani berpendapat, memberikan apa yang menjadi masalah dari mereka yang belum mereka mengerti. Jadi dari sana akhirnya permasalahan tersebut bisa terpecahkan begitu ya, dengan mengulang kembali ke awal pembelajarannya. Betul. Biasanya yang kamu sering ketemu mereka agak sulit untuk memahami itu bagian apa tuh, Vera? Kalau untuk sulit memahami itu Kak, kemarin kami punya salah satu anak-anak di Mambunut, kebetulan dekat rumah saya. Oke. Dia tuh susah memahami, susah mengenal angka, susah berpikir. Jadi selama 1 bulan itu kami lebih fokus ke dia, si anak itu, untuk supaya dia tuh ada perubahan lah. Sekiranya 1 bulan ada perubahan. Tapi alhamdulillah 1 bulan itu kami bisa merubah dia menjadi yang belum mengerti abjad, belum bisa mengingat abjad, sekarang sudah bisa. Karena dia tuh sudah kelas 3 Kak. Kelas 3 aslinya, kelas SD 3 ya? SD. Tapi dia belum bisa mengenal mana A, mana B, mana C, begitu. Tapi untuk yang adik ini masih aktif sekolah berarti, kelas Masih, 3 Kak. SD ini? Masih. Oke, dan kendalanya adalah belum bisa mengenal abjad. Betul. Dan dari sebulan tersebut ketika dia menyampaikan permasalahannya bersama dengan Wahana Pendidikan Perbatasan, akhirnya adik ini bisa Iya, untuk Kak. mengenali abjad ya. Berarti artinya sekarang sudah hafal A sampai Z dong Iya, ya. Kak. Oke, dan si adik ini sekarang udah umur berapa nih? Sekarang sudah kelas 4 Kak. Oke, berarti setahun yang lalu ya? Iya. Setahun yang lalu. Dan syukurnya ini ada peningkatan, dan itu permasalahan yang salah satunya ditemui di Nunukan dan Vera alami begitu ya. Kalau untuk daerah luar lainnya, ada nggak sih lagi kendala-kendala yang biasanya dihadapi oleh adik-adik kita nih yang mengikuti Wahana Pendidikan Perbatasan? Kalau di Sebatik
Alhamdulillah semuanya aman aja Kak. Aman aja. Ya, cuman di Sebatik kemarin tuh kami dapat anak-anak yang sudah umurnya sudah 9 tahun. Dia tuh beradik kakak berlima kalau enggak salah. Ya, tapi di situ semuanya putus sekolah Kak. Oke. Ya, kemarin kami juga sudah meminta datanya. Mungkin kami nanti bisa usahakan untuk kasih masuk sekolah. Kalaupun tidak di negeri, mungkin bisa di sekolah paket aja dulu. Nanti jika sudah umurnya sudah cukup, kami bisa melanjutkan di SMP negeri. Oke, wah luar biasa. Betul-betul rasa peduli dari Wahana Pendidikan Perbatasan ini nyata begitu terlihat. Karena memang melihat ada satu keluarga begitu kan ya, adik kakak 5 orang lagi yang putus sekolah begitu, dan juga dibantu oleh Wahana Pendidikan Perbatasan. Pastinya kita juga senang, turut senang dan bangga begitu mendengar adanya keberadaan Wahana Pendidikan Perbatasan ini. Oke, Vera, kalau tadi sudah bincang-bincang dengan Vera, kembali lagi ke Pinky ya. Kalau Pinky selaku penggiat literasi yang suka dengan baca novel dan juga suka nonton, begitu kan? Pernah nggak sih saat Pinky lagi sama adik-adik begitu yang gabung dalam WPP ini, menerapkan untuk membaca, misalkan kalau novel terlalu berat, apakah yang bergambar-gambar seperti komik begitu, dalam salah satu ajaran yang Pinky lakukan begitu saat bersama adik-adik? Baik Kak, kalau untuk itu sih Kak, saya lebih tanya dulu ke anak-anaknya. Tanya dulu awalnya. Ya, awalnya saya tanya dulu ke anak-anaknya, kalian mau membaca apa nih? Gitu. Jadi kita mengikuti sesuai minat mereka. Minat dan mood mungkin ya. Iya, minat dan mood mereka. Oke, Jadi lalu kalau mereka ngomong, "Kak, saya mau membaca yang ada gambarnya." Oke, nanti saya kasih buku mereka satu-satu, saya suruh membaca. Nanti tuh saya panggil satu-satu anak-anak itu untuk menyampaikan apa aja yang dibaca gitu. jadi diberikan waktu dulu ya untuk mereka membaca begitu kan? Dan mereka tampil nanti untuk... Iya, betul Kak. Jadi mereka tuh biar belajar juga untuk apa sih hasil yang dia baca Hasil yang dia baca. Biar mereka bisa tahu hasilnya itu, oh ternyata setelah membaca ini ada nih yang harus saya sampaikan lagi. Iya, kayak gitu. Mungkin ini bisa saya terapkan ke kehidupan sehari-hari, ternyata hasilnya begini-begini gitulah Kak. Oke. Nah, Pinky, kamu kan juga masih aktif kuliah begitu kan ya, dan kamu pastinya memiliki teman-teman yang seumuran kamu begitu. Kalau dari Pinky sendiri ada nggak niatan untuk mengajak teman-teman sebaya kamu atau angkatan kamu untuk juga ikut membantu meningkatkan kesadaran literasi di masyarakat Nunukan ini? Bukan cuma di WPP aja, tapi di sekitarannya sebagai penggiat literasi. Kalau minat sih ada Kak, cuman ya mungkin kalau untuk lingkup pertemanan itu saya kecil. Ya gitu, cuman mungkin bisa menyampaikan kalau minat literasi itu bisa disampaikan di sosial media. Oke, baik. Mungkin nanti cara mengajak teman-teman, mungkin bisa dengan cara kita mengajak nongki lah Kak ya. Nongki ya. Sambil membahas yang ringan-ringan dulu. Kayak gitu mungkin dengan cara menyampaikan, kalian mau nggak ikut gini gitu. Oke. Bahas-bahas, ngobrol-ngobrol juga kan. Ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol, diskusi begitu kan. Oke. Tapi kalau dari keluarga ada yang tahu kan pastinya kamu bergabung di WPP ini? Tahu semua Kak. Nah, respon mereka gimana tuh? Respon mereka ya baik, senang ya? Aja Kak. Baik ya? Iya, baik. Dan juga turut mendukung ya? Ya, turut mendukung. Apalagi juga kemarin karena saya juga terlibat salah satu relawan yang aktif ikut mengembangkan WPP di Tarakan. Wih, berarti sempat juga ke Tarakan nih? Ya, sempat sekitar 1-2 bulan di Tarakan. Itu khusus untuk mengembangkan WPP? Iya, khusus Wow, WPP. cukup lama ya waktunya, 1 bulan 2 bulanan di selumit pantai itu? Di selumit pantai. Oke, persiapan yang kamu lakukan ketika ke Tarakan untuk mengembangkan rumah baca yang ada di sana seperti apa tuh? Persiapan awal sih kita melakukan pendataan Kak. Di sana ya? Iya, kita melakukan pendataan.
Dan setelah melakukan pendataan itu baru kita mengelompokkan anak-anaknya dan setelah itu setelah kegiatan pembangunan warung Kamtipmas ini selesai baru kita melakukan kegiatan mengajar, Kak. Oke, Ya. menunggu selesai pembangunan warung Kamtipmas yang ada di Selumit Pantai ya. Sambil menunggu sambil menunggu warung Kamtipmas itu selesai, kita juga tiap hari datang ke situ, Kak. Karena kita juga selain berfokus ke pendidikan, kita juga memperbaiki lingkungan Selumit Pantai. Oke. Gitu. Karena di Selumit Pantai itu dulu terkenal dengan istilah kampung narkoba gitu. Jadi kita tuh ya merubah lah, Kak, nama kampung narkoba itu sekarang menjadi kampung tematik. Kampung tematik. Iya, kampung Baik. tematik. Dan ini juga membuat adik-adik yang tadinya ada di kampung narkoba tersebut bisa teralihkan ya fokusnya Ya, ke betul. kegiatan yang lebih positif Betul, lagi. Kak. Dan ini juga direspon baik tentunya ya oleh adik-adik yang ada di sana. Alhamdulillah, Kak. Karena Alhamdulillah. awalnya waktu kami datang ke situ tuh mereka kayak ketakutan lihat orang gitu. Oh, Pada berlarian, tidak merespon dengan baik. Tapi setelah kita mendata sambil kita merangkul anak-anaknya, kita kasih pemahaman betapa pentingnya itu pendidikan, akhirnya mereka mau ikut sama kami tuh belajar. Bahkan sampai sekarang kalau kita tidak ngajar tuh anak-anak pasti bertanya, "Kakak kapan mengajar? Kakak kapan kesini lagi?" gitu. Keren, luar biasa. Ini artinya Pinky banyak dikenal nih di sana dan juga ditungguin kayaknya ya. Oke. Lalu setelah akhirnya mulai pelan-pelan memperkenalkan budaya literasi begitu ya ke adik-adik yang ada di Selumit Pantai, yang kamu lihat kondisinya saat itu seperti apa keadaan adik-adik yang ada di sana? Apakah semua ada yang sudah bisa membaca atau belum atau seperti apa? Dan berapa lama mereka akhirnya enjoy untuk mengikuti wahana pendidikan perbatasan? Kalau di sana itu, Kak, mungkin ada beberapa yang belum bisa membaca sama sekali, bahkan di usia mereka itu udah sekitar 12 sampai 15 tahun. Ya, karena mereka katanya itu tidak pernah sekolah sama sekali. Itu. Nah, akhirnya kami rangkul, kami ajarkan itu sekitar kurang lebih mungkin 2 mingguan lah mereka baru enjoy gitu. Bahkan mereka juga menawarkan, "Kak, saya mau belajar membaca ini. Kak, saya mau membaca ini," gitu. Justru mereka yang menawarkan diri. Baik, itu selama 2 minggu artinya setiap hari ya saat itu? Ya, untuk saat itu setiap hari, Kak. Baik, dan dari awalnya takut-takut ternyata sampai request Ya, pengen baca ini request. nih Ya. gitu. Wih, justru seneng dong. Seneng. Ada kebanggaan tersendiri nggak dari Pinky? Ada lah, Kak. Ada. Pasti ada. Dan rasanya tuh kayak gimana? Happy karena Happy. disambut dengan antusias mereka yang luar biasa, itu juga membuat kita makin semangat untuk menyampaikan ilmu yang kita punya gitu, Wih. berbagi ilmu. Oke. Dan akhirnya sampai sekarang juga masih aktif ya di Selumit Pantai ini ya? Alhamdulillah di Selumit Pantai itu aktif terus, Kak, karena kita juga punya relawan di Tarakan. Domisili di Tarakan. Domisili Tarakan. Oke, dan masih berlangsung hingga saat ini. Iya, hingga Sering saat tanya ini. kabar nggak sih adik-adik di sana sama Iya, biasa. Pinky gitu? Iya, biasa ada tuh kayak DM gitu. Oh iya, media sosial Iya, lagi media nih. sosial Oke. lagi. Baik, kalau tadi sudah berbincang dengan Pinky nih Sobat RRI, sekarang kita kembali ke Kak Fian. Kak Fian nih rata-rata Vera dan Pinky dapat informasinya dari media sosial loh ternyata. Artinya banyak kegiatan yang dibagikan di media sosial wahana pendidikan perbatasan ya? Ya, memang setiap kegiatan kami bagikan ke media sosial. Dulu saya sendiri yang jadi adminnya, tapi sekarang karena teman-teman relawan sudah banyak, jadi itu diserahkan ke mereka. Vera salah satu adminnya, kalau saya tidak salah. Oke, kakak admin, Iya. Mimin. Jadi itu memang ditekankan dari untuk kakak-kakak relawan itu wajib setiap kegiatan didokumentasikan sebagai bentuk tanggung jawab sebenarnya ke masyarakat. Karena pertama kita menggunakan tempat, yang kedua itu apa yang kita punya sekarang adalah hasil donasi. Jadi kita harus pertanggungjawabkan itu ke masyarakat bahwa apa yang kalian donasikan ini adalah hasilnya. Jadi selain daripada bentuk sosialisasi, itu juga bagian bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat.
Oke, Kak Fian, kalau kita melihat sekarang zamannya udah tergerus sama teknologi begitu kan, apalagi sekarang pada main media sosial begitu. Dan ada nggak sih langkah yang ingin dilakukan oleh WPP agar lebih mengikuti zaman lagi dan juga membuat adik-adik kita itu mengikuti budaya literasi yang pada zamannya nih, karena sekarang kan informasi juga sebetulnya sudah gampang diakses gitu kan ya, banyak aplikasi yang menyediakan layanan-layanan edukasi yang apa yang kita ingin sekarang udah tinggal diketik langsung keluar semua begitu. Seperti apa Kakak melihat eranya zaman sekarang dan juga apakah ada nih niatan untuk menerapkan di WPP ini? Ya, kalau soal mengikuti perkembangan zaman, saya rasa teman-teman relawan sudah menerapkan itu. Contohnya kayak sempat kemarin itu kita nobar film. Setelah itu kita diskusikan hasilnya apa. Itu terus sering juga anak-anak dikelompokkan, habis itu dikasih topik diskusi. Jadi mereka bebas mau searching, mereka bisa menggunakan internet, tapi mereka harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka gunakan dari hasil diskusinya tadi. Wih, saya jadi senang loh dengernya ada nonton bareng, kemudian dari hasil nonton bareng itu kita diskusikan bersama begitu. Ini bersama dengan adik-adik, berarti adik-adik WPP? Iya, jadi dikelompokkan dari contohnya 4-5 orang anak itu dipegang oleh satu kakak relawan. Oke. Jadi dia jadi tutornya lah hitungannya di situ. Jadi tutornya. Nah, jadi nanti kita mengarahkan tema yang harus kita capai hari ini apa dari hasil kita nobar itu. Oke, dan justru dari sini inovasi-inovasinya lebih membuat peserta didiknya jadi tambah senang dong ya pastinya. Ya, jadi itulah seperti yang Kak Vera katakan tadi, setelah sebulan harus ada evaluasi ke peserta didik, jadi kita tahu mereka mau kemana, jadi kita bisa bawa arahnya ke situ. Oke, dan Kak Fian nih ngomong-ngomong masih dengan topik kita yaitu peran budaya dalam meningkatkan literasi di Nunukan. Nah, dari sebagai ketua sendiri, ketua WPP di Nunukan, seperti apa nih budaya yang dari Kak Fian sendiri rasa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa lebih meningkatkan kesadaran akan literasi baik masyarakat Nunukan ataupun juga untuk adik-adik kita nih yang sekarang mungkin lagi menyaksikan kita ya di YouTube RRI Nunukan dan juga menyaksikan RRI Net. Untuk sekarang mungkin yang lebih bisa dibudayakan adalah budaya tutur. Iya, bagaimana kita bisa saling bercerita. Iya. Karena kalau untuk hal-hal lain kayaknya itu masih terlalu berat, apalagi targetnya kami itu anak-anak. Makanya kami sering ajak anak itu untuk bercerita, menceritakan apa yang mereka inginkan, menceritakan apa yang mereka mau. Jadi dari situ kita bisa sekurang-kurangnya mengasah public speakingnya anak-anak. Karena tujuan pendidikan itu adalah untuk menyiapkan generasi bangsa ke depannya. Kalau mereka tidak bisa berbicara dengan baik, mereka tidak bisa menyampaikan apa maksud mereka dengan baik, berarti kita gagal sebagai pendidik. Kalau dari kami sih mungkin segitu. Oke, itu budaya yang bisa diterapkan adalah budaya tutur atau bercerita. Sebetulnya apapun bisa diceritakan begitu ya Kak Fian, baik dari situasi saat ini, kemudian juga apa yang diinginkan. Pokoknya banyak hal asalkan berani untuk berbicara dulu deh, begitu ya Kak Fian ya. Oke, itu dari Kak Fian. Sekarang kalau dari Kak Vera sendiri deh, sebagai seorang relawan begitu, budaya apa sih yang menurut Vera ini bisa diterapkan begitu untuk masyarakat Nunukan ataupun juga adik-adik yang dirasa ingin improve dirinya lagi nih untuk nambah skill gitu? Baik, jadi untuk budaya yang diterapkan tuh mungkin sopan santun lah kan Kak. Karena biasa kita tahulah sekarang anak-anak zaman sekarang tuh bagaimana sopan santunnya, etikanya, attitude-nya, apalagi di zaman sekarang tuh lebih ke media sosial. Jadi biasa ada anak kecil tuh kalau nonton YouTube atau nonton TikTok melihat aksi-aksi yang ada di HP kayak contohnya berbicara yang tidak baik, pasti mereka bakal mengikuti Kak. Oke. Jadi mungkin untuk sebagai orang tua mungkin lebih memperhatikan anaknya supaya tidak sering membuka HP, melihat mentonton yang tidak baik. Jadi mungkin
kita juga bukan sebagai orang tua saja, tetapi sebagai saudara, sebagai kakak juga harus memperhatikan adik kita. Bagaimana mereka tuh supaya tidak mengikuti pergaulan bebas, pergaulan di luar dari umuran mereka. Apalagi yang seumuran SD biasa sudah punya HP, sudah main TikTok, media sosial, pasti mereka tuh bakal terjerumus di hal-hal yang tidak baik begitu Kak. Oke, apalagi kayak main game-game itu nggak sih? Betul Kak, game online. Game online, sebetulnya boleh sih, boleh kali ya. Tapi nggak usah terlalu berlebihan lah Kak. Oke, dan ini merupakan budaya yang bisa diperhatikan lagi, khususnya itu kan adalah budaya sopan santun, etika dan juga attitude kita. Betul, ya. Kak. Baik, kalau itu tadi Sobat RRI dari Vera, sekarang kalau dari Pinky nih, kira-kira peran budaya yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat Nunukan ataupun juga adik-adik kita, itu apa menurut dari versi Pinky? Baik Kak, kalau menurut saya sih mungkin budaya udah seperti yang disampaikan Kakak Vera ya Kak ya. Attitude sih yang lebih penting, karena attitude anak-anak sekarang itu juga kebanyakan masih kurang. Ya karena itu seperti yang dijelaskan dengan sama Kakak Vera, semua itu berawal dari media sosial. Kayak contoh-contoh yang harusnya hal-hal yang tak pantas untuk ditonton anak-anak itu mereka nonton karena kebiasaan mereka dibiarkan melihat memegang handphone itu secara bebas ya, gitu ya? Secara bebas. Oke. Dan tidak dipantau sama orang tua. Wah, ini lagi-lagi adalah peran orang sekitar dan juga orang tua tentunya. Iya, betul. Untuk bisa melihat seperti apa yang menjadi tontonan anak-anak kita gitu kan, adik-adik kita begitu. Apa yang mereka serap ilmunya sehari-hari begitu kan. Karena kalau dari terbiasa menonton, mereka anggap ya udah itu boleh gitu. Iya, betul Kak. Oke, dan ini juga menjadi PR nih untuk kita sebagai orang yang lebih dewasa begitu kan, atau orang tua, kakak-kakak, atau untuk abang-abangnya atau pamannya, tantenya begitu kan, untuk sama-sama kita perhatikan kalau ada adik-adik kita yang sudah mulai kecanduan begitu kan sama gadget. Betul. Tapi asalkan positif tontonannya tidak masalah begitu kan ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan sudah yang kurang baik, nah ini nih yang kita sama-sama bisa perhatikan. Oke, beberapa menit lagi kita ngobrol, 5 menit lagi deh ya. Mungkin closing statementnya deh. Kalau tadi kan udah disampaikan sama Kak Vian, Vera dan juga Pinky seperti apa budaya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam tema kita peran budaya dalam meningkatkan literasi di Nunukan, ada yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat Nunukan dan juga untuk pemerintah mungkin khususnya, atau ada yang ingin ajakan kerjasama. Dan dari siaran kali ini juga semoga bermanfaat ya untuk semua masyarakat Nunukan. Diawali dari Pinky dulu deh, silakan Pinky. Mungkin untuk yang ingin saya sampaikan mungkin ya lebih diperhatikan lagi lingkungan sekitar anak-anaknya, terus tontonan anak-anaknya, mungkin sebagai orang tua juga kita harus bisa mendengar keluh kesah anak-anaknya, karena peran orang tua itu sangat penting sekali Kak. Apalagi kadang ada orang tua tuh yang mendengar sedikit keluhan anaknya, karena kamu kayak gitu, sering menyalahkan anaknya. Jadi anaknya tuh kayak merasa kurang tempat cerita. Jadi akhirnya mereka nyari tempat cerita itu bisa jadi tempat ceritanya itu salah gitu. Nanti ujung-ujungnya anaknya yang disalahkan. Ya mungkin sedikit sih lebih memperhatikan anaknya aja gitu. Baik, itu dari Pinky ya. Kalau dari Vera, disilakan. Kalau untuk masyarakat Nunukan, budaya yang harus lebih perhatikan itu seperti tadi juga, seperti Kak Pinky bilang, kita kan sudah tahu nih bahwa sekarang tuh zamannya ya media sosial. Jadi mungkin untuk orang tua lebih memperhatikan anaknya, jangan mentang-mentang anaknya sudah besar tidak diperhatikan. Nah itu yang biasa terjadi.
memang biasa tuh yang sudah SMP, SMA mungkin memang tidak sering diperhatikan, tapi untuk orang tua tuh harus mengingatkan bahwa karena biasa tuh anak SMP, anak-anak yang SMA tuh lebih pergaulannya tuh lebih bebas sekali untuk di zaman sekarang. Iya, itu aja Kak. Oke, pokoknya lebih diperhatikan, apalagi di zaman era-era pergaulan bebas ini gitu kan ya, Vera. Dan juga selanjutnya diakhiri dengan Kavian, disilahkan. Kalau dari saya sih sebenarnya hanya ingin menekankan kepada orang-orang tua supaya lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Dari beberapa kasus yang kami temui, banyak kasus yang kami temui sebenarnya, itu kebanyakan orang tua lebih memilih anaknya untuk bekerja daripada sekolah. Padahal menurut Nelson Mandela, senjata utama untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Jadi pendidikan adalah senjata utama untuk mengubah dunia. Kita tidak akan bisa mengubah dunia, kita tidak akan punya pilihan lain di masa depan jika kita tidak persiapkan generasi ke depan kita dengan baik. Generasi depan kita adalah anak-anak kita. Jika kami yang adalah orang lain bagi keluarga lain bisa peduli dengan anak-anak mereka, kenapa mereka tidak bisa peduli dengan anak-anak mereka sendiri? Kalau punya kendala tentang bagaimana mendaftarkan anak, kami sering bantu, malah ada keluarga yang tidak punya dokumen, contohnya tidak punya kartu keluarga, kami bisa urus, yang penting sudah pernah nikah agama. Kami bantu ngurus kartu keluarganya, kami bantu ngurus aktenya, kami tidak pungut biaya. Harapan kami hanya satu, anaknya bisa sekolah. Karena apa? Jika kami tidak persiapkan generasi ke depan, kami akan merasa berdosa sebagai generasi masa kini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa ya. Melalui pendidikan kita bisa mendapatkan generasi yang baik, begitu juga ya Kak Vian. Dan tentu ini Sobat RRI, harapannya sebagai masyarakat Nunukan, yuk kita sama-sama untuk sadar akan pentingnya literasi ini, pentingnya pendidikan ini, terutama untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita yang ada di daerah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan. Baik, Sobat RRI, demikian obrolan budaya produksi RRI Nunukan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, saya Diah Karang dan tim mengucapkan selamat untuk mendengarkan kembali RRI Net, dan jangan lupa selalu tonton RRI Net, tonton apa yang Anda dengar.